Pelan-pelan, dikit-dikit, kamu berubah sampai akhirnya suatu hari kamu ngaca dan mikir, anjir, ini gue kok kayak bukan gue lagi ya? Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Dengerin nih. Banyak orang tuh nggak sadar kalau mereka punya sikap yang tanpa disadari bikin orang lain jadi males, kehilangan respect, bahkan bikin suasana jadi nggak enak. Kadang tuh bukan karena niat jahat ya, cuma emang nggak ngeh aja kalau perilakunya udah bikin ilfeel. Jadi tahan dulu, jangan buru-buru skip video ini, karena bisa aja nih yang lagi gue omongin tuh kamu banget. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tanda-tanda umum yang nunjukin seseorang udah masuk ke mode susah banget buat disukain, alias punya kebiasaan yang bikin orang lain mundur pelan-pelan. Jadi sebelum kita gas lebih dalam, gue mau jelasin dulu dikit, biar nggak salah paham. Istilah simp itu sebenarnya bukan cuma buat cowok, tapi juga bisa kejadian ke cewek. Simp tuh intinya orang yang terlalu nurut, terlalu ngasih, terlalu ngorbanin diri sendiri buat orang yang bahkan nggak ngasih effort balik. Kayak kamu rela ngelakuin segalanya biar dia seneng, padahal dia nggak pernah mikirin balik perasaan kamu. Dan yang lebih parah, semua itu dibungkus dengan alasan, aku cuma pengen dia bahagia. Padahal, yang kamu lakuin malah ngelupain diri sendiri. Di akhir video nanti, kamu bakal tahu persis kamu tuh ada di posisi mana, harus ngapain kalau ngerasa relate sama hal-hal ini, dan gimana biar bisa improve diri jadi lebih keren lagi. Oke, let's break it down teman-teman. Oke gengs, dengerin nih. Ini bahasan agak nyelekit tapi penting banget. Jadi gini, tanda pertama kalau kamu udah mulai kebanyakan ngasih dalam hubungan, itu kelihatan dari cara kamu ngeluarin duit buat orang yang bahkan belum jelas mau sama kamu atau enggak. Makan bareng? Nggak masalah. Tapi kalau tiap minggu kamu terus bayarin ini itu, mulai dari traktir, beliin hadiah, ngasih pulsa, sampai ngirimin ojek online, padahal dia nggak ngasih sinyal serius sama sekali. Ya maaf ya, kamu bukan gebetannya, kamu sponsornya. Dan percayalah, orang tuh bisa banget ngerasain kalau kamu lagi berusaha beli perhatian. Bukannya bikin makin suka, malah kebalik. Mereka mikir, ya udah, aku ambil aja keuntungannya tapi nggak bakal serius. Sakit? Jelas. Tapi ini realita. Ibarat bisnis aja, siapa yang mau terus keluarin modal kalau nggak ada hasil balik? Sama banget kayak hubungan. Kalau yang berjuang cuma satu pihak, ya udah game over. Buat cowok, kalau kamu udah sering bayarin semua hal, tapi dia masih sibuk ngechat orang lain, masih upload story buat nyari perhatian, dan gak pernah ngomong pengen serius. Sadarlah bro, kamu bukan cowok idamannya, kamu cuma jadi fasilitas hidupnya. Tapi cewek juga jangan ngerasa aman, ya. Kadang cewek juga bisa terjebak di posisi yang sama. Udah ngasih segalanya buat cowok yang gak pernah usaha balik, gak pernah ngasih kepastian, cuma datang kalau butuh doang. Sis, kamu bukan pacarnya, kamu backup plan-nya. Intinya gini gengs, orang yang punya harga diri nggak ngasih sesuatu cuman buat dibales perasaan. Mereka ngasih karena hubungan itu harus dua arah. Jadi kalau dia nggak nunjukin effort balik, ya stop buang tenaga, waktu, dan duitmu buat orang yang bahkan nggak yakin sama kamu. Karena kalau satu-satunya hal yang dia kasih cuma kehadiran, tapi semua usaha dari kamu, ya jelas, kamu bukan pasangannya. Kamu cuma ATM plus servis gratis. Udah. Sadar, yang beneran sayang gak butuh dibeli, tapi dibuktiin bareng-bareng. Nah oke gengs, lanjut ya. Tadi kan kita ngomongin soal orang yang kebanyakan ngasih, sekarang kita bahas yang kebanyakan minta maaf. Ini nih tanda kedua yang sering banget bikin hubungan jadi gak sehat. Kamu minta maaf buat hal yang sebenarnya bukan salah kamu. Kayak misal, tiap kali suasana mulai tegang dikit, kamu buru-buru ngomong maaf ya, padahal kamu gak ngelakuin apa-apa yang salah. Nah, yang kayak gini tuh, bukan bikin hubungan makin baik, tapi malah ngajarin pasangan kamu, cowok atau cewek, buat percaya kalau kamu bakal selalu ngaku salah, bahkan pas dia yang salah. Akhirnya, tiap ada masalah, dia tinggal lempar kesalahan ke kamu, dan kamu pasti ngalah. Capek kan? Contohnya nih, kamu lagi sibuk kerja atau kuliah, fokus banget sama urusanmu, dia tiba-tiba ngambek cuma gara-gara kamu gak bales chat secepat itu. Bukannya bilang, santai aja, aku lagi sibuk, kamu malah bilang, maaf ya, aku harusnya respon lebih cepat. Lah, dari situ aja udah kelihatan. Kamu ngasih sinyal kalau waktu, fokus, dan prioritasmu nggak penting.
Seolah-olah perasaan dia harus selalu di atas segalanya. Padahal hubungan yang sehat tuh nggak gitu, bro sis. Dan lucunya, orang tuh sebenarnya nggak respect sama pasangan yang terlalu gampang ngalah. Iya, awalnya mungkin kelihatan manis. Ih, dia pengertian banget. Tapi lama-lama malah bikin ilfeel. Cewek tuh sebenarnya lebih respect sama cowok yang bisa tetap tenang tapi tegas kalau lagi ribut, bukan yang langsung minta maaf biar cepet kelar. Dan sebaliknya, cowok juga bakal lebih respect sama cewek yang bisa pasang batas tegas tanpa drama. Bukan yang selalu nyalahin diri sendiri tiap pasangan ngambek. Coba pikir deh, kalau kamu terus minta maaf padahal kamu nggak salah, itu kayak kamu ngeluarin tiket gratis buat dia ngulangin kesalahan yang sama. Lama-lama posisi kamu jadi kayak orang yang ngejar validasi, bukan pasangan yang setara. Minta maaf kalau emang salah itu keren, tapi kalau kamu minta maaf cuma karena pengen dianggap baik atau biar nggak ditinggal, itu bukan kelembutan, itu kelemahan. Jadi gini, tes aja deh buat diri kamu sendiri. Pas nanti pasanganmu tiba-tiba marah tanpa alasan jelas, atau nuduh kamu sesuatu yang nggak kamu lakuin, berani nggak kamu ngomong, itu bukan salah aku. Atau kamu bakal buru-buru minta maaf biar aman. Yang satu bikin kamu dihargai, yang satu bikin kamu terus diinjak. Pilihannya balik ke kamu, karena orang yang kuat itu bukan yang selalu minta maaf, tapi yang tahu kapan dia emang pantas minta maaf, dan kapan dia harus bilang, cukup, aku nggak salah. Oke gengs, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah bahas soal minta maaf padahal nggak salah. Nah sekarang kita naik level ke tanda berikutnya, yang nggak kalah penting. Ini dia. Kamu ngebela orang yang kamu suka padahal jelas-jelas dia salah. Nah ini nih, banyak banget orang yang kejebak di mode pahlawan kesiangan. Jadi setiap kali pasangannya berbuat salah, entah nyolot sama orang, ngegas di tempat umum, atau jelas-jelas bersikap nggak sopan, dia malah ngebela mati-matian kayak pengacara pribadi. Padahal bukan ngebela dari serangan, tapi ngebela kelakuan buruk. Dan parahnya, itu sering dibungkus pakai alasan, ya kan aku cuma mau support dia. Tapi gengs, itu bukan support, itu menutupi kesalahan. Contoh gampangnya gini, kamu lagi makan di resto, terus pasanganmu marah-marah ke pelayan cuma gara-gara makanannya telat. Alih-alih bilang, santai aja, gak usah lebay. Kamu malah ikut nyerang pelayannya juga, biar pasanganmu gak ngambek. Nah, di situ kamu bukan lagi jadi partner yang dewasa, tapi jadi bodyguard perilaku toksik. Atau contoh lain, pasanganmu masih sering upload foto-foto mancing perhatian di sosmed padahal statusnya udah sama kamu. Teman-teman kamu ngecengin, tapi kamu malah bilang, dia kan cuma ekspresiin diri. Bro, sis, itu bukan ekspresif, itu nggak respect hubungan kalian. Dan ini berlaku dua arah ya, biar adil. Buat cewek juga sama. Kadang cewek tuh ngebela cowoknya padahal udah jelas, si cowoknya ngelakuin hal yang salah, kayak flirting ke cewek lain, ngilang-ngilang, atau ngomong kasar. Tapi karena nggak mau ribut, atau takut ditinggal, dia malah bilang, ya mungkin dia lagi capek aja. Lah, sampai kapan kamu mau jadi humas buat kelakuan orang lain? Ingat gengs, beda banget antara setia sama buta. Ngebela pasangan pas dia diserang secara nggak adil, itu bentuk loyalitas. Tapi ngebela dia pas dia yang jelas-jelas salah, itu bentuk ketakutan. Takut kehilangan, takut ditinggal, takut dibilang nggak support. Padahal kalau kamu terus-terusan kayak gitu, kamu bukan lagi jadi pasangan sejajar, tapi jadi fans fanatik yang rela dibodohin asal dia tetap seneng. Jadi mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bilang ke pasangan, itu nggak oke loh. Kalau jawabannya nggak pernah, berarti kamu nggak lagi jaga hubungan. Kamu cuma lagi jaga rasa takut ditinggal. Dan percayalah, orang yang takut kehilangan sampai nggak bisa ngomong jujur, itu gampang banget dikontrol. Jadi jangan kebiasaan ngebela orang yang jelas salah, karena hubungan yang sehat tuh bukan siapa yang paling dibela, tapi siapa yang berani saling ngingetin. Oke gengs, kita lanjut lagi nih ke poin berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda keempat. Kamu makin ngejar ketika dia malah menjauh. Nah ini nih, pola klasik yang sering banget kejadian. Dan bukan cuma cowok aja yang kena, cewek juga banyak banget yang jatuh ke jebakan ini. Ceritanya gini, awalnya semuanya manis, chat panjang, teleponan lama, perhatian tiap hari. Tapi makin kesini, balasannya jadi satu kata, respon makin lama, telepon mulai di-skip. Dan bukannya kamu ikutan cooling down atau nyamain energi, kamu malah panik. Langsung deh ngechat berkali-kali, nelpon gak berhenti, nanya kamu marah ya? Aku salah apa? Kok berubah sih? Kayak lagi lomba siapa yang paling panik duluan. Padahal ya gengs,
Makin kamu ngejar orang yang lagi narik diri, makin dia kabur. Karena rasa butuh banget, itu baunya kecium banget. Gak ada yang lebih ngilangin daya tarik selain kelihatan putus asa. Bayangin deh, dia udah seharian gak bales chat, kamu malah bengong di depan HP, nyusun kalimat paling manis buat dapet perhatiannya lagi. Sementara dia lagi scroll TikTok sambil bales chat orang lain yang justru gak maksa dapet perhatian dia. Sad but true. Dan ini bukan cuma buat cowok ya, cewek juga sering banget kayak gini. Cowok mulai dingin dikit, tiba-tiba ceweknya jadi kayak detektif. Ngestalk, ngechat terus, bikin story sindiran, sampai posting, aku gak apa-apa. Padahal jelas banget lagi gak baik-baik aja. Padahal semakin kamu ngejar, semakin kelihatan kamu kehilangan kontrol. Dan orang tuh justru tertarik sama yang tetap tenang meski lagi digantungin. Gini logikanya, kalau pasangan kamu tiba-tiba mulai menjauh, itu sebenarnya tes kecil buat ngelihat seberapa kuat kamu. Apakah kamu bakal panik dan ngejar? Atau kamu bisa tetap kalem dan fokus sama hidupmu sendiri? Orang yang dewasa nggak ngejar tapi juga nggak ngilang. Mereka stay cool, sibuk ngurus diri, dan biarin waktu yang jawab. Dan bukan berarti kamu harus main tarik ulur atau pura-pura cuek juga ya. Bukan gitu maksudnya. Tapi kalau dia mulai jaga jarak, ya kasih ruang. Jangan kasih hadiah, berupa perhatian ekstra buat sikap dinginnya. Fokus lagi ke hidupmu, kerjaanmu, hobi, atau teman-temanmu. Karena percaya deh, diam dan tenang itu bisa lebih nyentuh daripada 1000 chat. Kamu kenapa sih? Jadi ingat, gengs, kalau seseorang mulai mundur, bukan tugas kamu buat ngejar sampai capek. Karena yang tulus tuh nggak bikin kamu ngerasa dikejar-kejar, tapi malah bikin kamu tenang, karena tahu kalian saling nyari, bukan saling kabur. Oke gengs, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda kelima. Kamu ngebiarin pasanganmu yang ngatur arah hubungan, sementara kamu cuma ikut arus. Nah ini nih yang sering banget kejadian tanpa disadari. Banyak orang tuh nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah ngasih setir hubungan ke pasangannya. Jadi dia yang mutusin kalian tuh lagi di tahap apa? Baru deket aja, masih santai kok, belum mau serius dulu. Sedangkan kamu cuma duduk manis di kursi penumpang, nunggu dia mutusin mau dibawa kemana. Padahal hello, ini hubungan, bukan ojek online yang kamu nggak tahu arahnya mau kemana. Contohnya nih, kamu udah berperilaku kayak pacar banget. Ngasih perhatian, beliin hadiah, selalu ada tiap dia butuh. Tapi pas ada yang nanya, kalian pacaran ya? Dia malah jawab, enggak kok, kita cuma temenan aja. Dan kamu diam aja, pura-pura nggak sakit hati, karena takut kalau kamu nanya seriusan, malah bikin suasana awkward atau bikin dia kabur. Atau lebih parah lagi, pas dia bilang, aku nggak mau kasih label dulu, jalanin aja. Kamu malah jawab, iya, aku ngikut aja. Padahal di dalam hati udah jelas kamu pengen hubungan yang pasti. Nah, itu bukan sabar, itu takut. Takut kehilangan, takut dibilang nuntut, takut kelihatan ribet. Dan ini bukan cuma buat cowok ya, cewek juga banyak banget yang kena kasus kebalikannya. Cowoknya yang ngatur arah hubungan, tapi ceweknya diam aja. Udah kayak pacar, udah ngasih waktu dan perasaan, tapi tiap ditanya, kalian udah jadian? Jawabnya, belum sih, dia belum siap. Lah, kalau dari awal kamu udah ngasih semua tapi dia belum siap juga, itu tandanya kamu bukan prioritas. Kamu opsi cadangan yang nyaman. Jadi gini gengs, kalau kamu biarin pasanganmu yang terus pegang kendali penuh, kamu bukan lagi partner yang sejajar, tapi jadi penumpang yang gak tahu bakal dibawa kemana. Dan percaya deh, kalau kamu terus-terusan gitu, lama-lama kamu kehilangan harga diri sendiri. Orang yang punya value tuh nggak takut ngomong, aku pengen hubungan yang jelas. Bukan buat maksa, tapi biar tahu posisi masing-masing. Beda banget ya, antara mimpin sama ngatur-ngatur. Mimpin tuh artinya kamu tahu apa yang kamu mau, kamu punya arah, tapi tetap dengerin pasangan. Jadi kalau kamu ngerasa hubungan ini serius, bilang aja. Kalau ini mau dijalanin, ayo sama-sama jelas. Kalau enggak, aku mundur. Nggak usah takut dibilang galak atau keras, justru itu tandanya kamu punya prinsip. Karena kalau kamu terus biarin dia yang nulis cerita hubungan kalian, siap-siap aja endingnya bukan kamu yang jadi pemeran utama. Bisa aja kamu cuma figuran di cerita dia, sementara pemeran utamanya udah diganti orang lain. Jadi inget ya gengs, hubungan yang sehat itu 2 orang pegang kendali bareng, bukan satu yang nyetir dan satu cuma duduk di belakang sambil berharap nggak ditinggal di tengah jalan. Oke gengs, kita lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke tanda ke-6, dan ini penting banget. Kamu terlalu takut bilang enggak. Nah, ini nih kebiasaan yang banyak banget orang nggak sadar mereka lakuin.
Setiap kali pasangan minta sesuatu, entah waktu, perhatian, uang, atau bantuan, kamu selalu jawab iya, padahal dalam hati pengen bilang, aduh, capek banget sebenarnya. Tapi tetap aja kamu lakuin, karena takut dibilang gak sayang, takut dibilang cuek, atau takut hubungan jadi berantem. Padahal gengs, itu bukan bentuk cinta, itu bentuk dikontrol halus. Contohnya, pasangan kamu minta dianterin ke tempat yang jauh banget, padahal kamu baru banget pulang kerja dan besok pagi harus kerja lagi. Tapi tetap kamu lakuin. Atau dia minta dibeliin barang yang kamu sebenarnya ragu, tapi demi ngeliat dia seneng, kartu kamu tetap gesek juga. Bahkan kadang dia nyuruh kamu datang sekarang juga. Padahal kamu udah janji nongkrong sama temen, tapi kamu tetap batalin semua rencana biar kelihatan dedikasi. Gengs, itu bukan cinta. Itu ketaatan yang gak sehat. Dan ini berlaku buat cewek juga ya. Banyak banget cewek yang juga nggak bisa bilang enggak ke cowoknya. Udah capek, tapi tetap nurutin semua. Udah ngerasa nggak nyaman, tapi tetap diem aja. Udah tahu diperlakuin nggak adil, tapi tetap stay karena takut kehilangan. Sama aja, itu juga bentuk kamu nggak punya batasan diri. Yang perlu kamu tahu, orang itu sering ngetes pasangan lewat hal kecil. Bukan buat nyusahin, tapi buat ngeliat. Kamu bisa tegas nggak? Kamu punya pendirian nggak? Nah, kalau tiap dia minta kamu langsung nurut tanpa mikir, kamu gagal di tes itu. Karena begitu dia sadar kamu nggak bisa nolak, respect-nya pelan-pelan hilang. Coba bayangin, dia lagi ngambek, nggak mau ngomong, tapi tiba-tiba minta tolong sesuatu. Orang yang nggak punya batas langsung nurut, berharap setelah bantu, masalahnya selesai. Tapi orang yang punya prinsip bakal bilang, enggak dulu ya, kita selesain masalahnya dulu. Bedanya tipis, tapi efeknya besar banget. Yang satu bikin kamu terus diinjak, yang satu bikin kamu dihargai. Dan jangan salah paham juga, bilang enggak itu bukan berarti kamu jadi kasar atau egois. Tapi itu bentuk kamu tahu kapan waktumu, energimu, dan dirimu juga penting. Kadang justru pas kamu berani bilang enggak, pasanganmu malah makin respect. Karena itu tanda kamu bukan orang yang bisa diputer-puter seenaknya. Ingat ya gengs, orang yang nggak bisa bilang enggak, lama-lama bakal dipakai terus. Tapi orang yang bisa tegas pas perlu, justru bikin orang mikir 2 kali sebelum ngelakuin hal seenaknya. Jadi mulai sekarang, jangan takut nolak kalau emang udah nggak masuk akal. Karena cinta yang sehat itu bukan soal nurut terus, tapi tahu kapan harus berdiri buat diri sendiri. Sekarang, kita masuk ke tanda ke-7 yang sering banget bikin orang kehilangan jati diri tanpa sadar. Kamu rela ngorbanin diri sendiri, cuman buat tetap dipertahanin di hubungan itu. Nah ini nih, tipe jebakan yang paling bahaya, karena nggak kejadian langsung. Pelan-pelan, dikit-dikit, kamu berubah sampai akhirnya suatu hari kamu ngaca dan mikir, anjir, ini gue kok kayak bukan gue lagi ya? Awalnya sih kecil, kamu mulai jarang nongkrong sama temen karena takut dia marah. Kamu berhenti ngelakuin hobi yang kamu suka karena katanya itu kekanak-kanakan. Lama-lama kamu stop ngejar mimpi, stop ngurus diri, semua demi bikin dia seneng dan biar nggak ribut. Padahal dulu dia jatuh cinta sama kamu karena kamu punya semangat, punya dunia sendiri, punya arah hidup. Tapi sekarang, kamu jadi versi datar dari diri kamu yang dulu. Diem, ngebosenin, dan kehilangan cahaya yang bikin dia tertarik di awal. Dan ini bukan cuma buat cowok, ya. Cewek juga sering banget kena versi kebalikannya. Ada cewek yang rela ninggalin karier, temen, passion, bahkan mimpi, cuma karena takut cowoknya ngerasa tersaingi atau nggak nyaman. Lama-lama hidupnya cuma muter di seputar hubungan doang, sampai lupa siapa dirinya dulu. Padahal dulu si cowok suka karena dia keren, mandiri, dan punya arah. Tapi begitu dia kehilangan semua itu, hubungan malah makin hambar. Gengs, ini poin penting banget. Berkompromi dalam hubungan itu wajar. Yang nggak wajar adalah menghapus diri sendiri demi nyenengin pasangan. Karena kalau kamu harus matikan versi terbaik dari diri kamu, biar dia nggak pergi, berarti dia nggak mencintai kamu apa adanya. Dia cuma nyaman karena kamu nurut. Dan itu bukan cinta. Itu ketergantungan toksik. Orang yang punya value nggak ninggalin hidupnya buat hidup di orbit orang lain. Mereka tetap jadi diri sendiri, punya kehidupan, punya arah, dan ngajak pasangannya buat jalan bareng, bukan tenggelam bareng. Jadi kalau kamu ngerasa harus ngorbanin semua hal yang kamu suka, cuma biar hubungan aman, stop bentar. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang lebih berkorban,
tapi siapa yang bisa tumbuh bareng tanpa kehilangan diri masing-masing. Ingat ya, gengs. Kalau kamu harus bunuh versi asli dirimu buat bisa tetap dicintai, berarti dia nggak cinta kamu. Dia cuma nyaman punya kamu. Dan percaya deh, hubungan yang dibangun dari rasa takut kehilangan itu nggak bakal tahan lama. Jadi tetap jadi diri kamu yang punya arah, punya semangat, dan punya batas. Karena justru itu yang bikin kamu menarik sejak awal. Oke, gengs, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita naik level ke tanda terakhir, yang paling halus tapi paling beracun. Kamu selalu naruh pasangan kamu di atas segalanya, bahkan di atas diri sendiri. Nah ini nih, jurus pamungkas yang kelihatannya romantis, tapi sebenarnya nyiksa diri sendiri pelan-pelan. Kayak, kamu selalu ngalah, selalu nurut, selalu siap 24 jam standby kayak ojek online cuma demi doi. Dan lucunya, kamu pikir itu bentuk cinta, padahal di matanya malah kelihatan kayak lemah. Iya, lemah. Karena tiap kamu nurunin prioritas hidup kamu cuma biar dia seneng, kamu lagi ngajarin dia satu hal penting. Bahwa waktumu, tenagamu, dan hidupmu nggak sepenting punya dia. Contohnya gini deh, dia ngechat, "Aku bosen nih, dateng dong." Padahal kamu udah capek banget, besok pagi ada kerjaan penting. Tapi ya udah, kamu gas aja, berangkat ke rumahnya. Dan tahu nggak, mungkin dia seneng sesaat, tapi di sisi lain dia bakal mikir, "Oh, orang ini nggak punya hidup lain selain aku." Dan itu bukan hal yang bikin dia makin cinta. Itu malah bikin dia ngerasa punya kontrol penuh. Karena orang gak akan ngehargain sesuatu yang selalu tersedia tanpa usaha. Sekarang kita lurusin biar adil. Cewek juga sering banget kena versi kebalikannya. Ada banyak cewek yang selalu nurut sama cowoknya. Selalu ngorbanin waktunya. Selalu ngejagain perasaan dia. Sampai lupa ngejagain diri sendiri. Tiap kali cowoknya nyuruh ini itu, langsung dilakuin. Cowoknya minta ngertiin, dia ngertiin. Cowoknya minta waktu, dikasih. Tapi pas dia butuh, malah dibilang ribet. Nah, itu juga sama aja. Bukan cinta, tapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Hubungan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling sering ngalah, tapi siapa yang bisa sama-sama berdiri tegak, saling jaga, dan saling hormat. Kadang naruh pasangan di posisi prioritas itu perlu, tapi jangan sampai kamu jadi bayangan yang gak punya arah hidup sendiri. Karena kalau kamu terus ngejar, terus nurut, terus berkorban tanpa batas, ujung-ujungnya kamu cuma jadi pilihan aman, bukan orang yang dihormati. Dan ini poin penting buat ditancap di kepala. Cinta yang sehat tuh bukan soal seberapa sering kamu nurut, tapi seberapa kamu bisa berdiri tegak sambil tetap sayang. Karena respect itu nggak pernah datang dari orang yang gampang dibengkokin, tapi dari orang yang tahu kapan harus tegas meskipun itu susah. Jadi buat kamu yang dengerin ini, cowok, cewek sama aja. Jangan terlalu sibuk ngejagain seseorang sampai lupa ngejagain diri sendiri. Karena orang yang rela kehilangan dirinya demi cinta, ujung-ujungnya malah kehilangan dua-duanya. Cintanya dan dirinya. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa nih. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.